Orang Islam 88,7% dikasih duit negara 100 triliun. Orang Cina Konghucu nggak sampai 1% dikasih duit negara 100 triliun. Sama apa nggak? Adil apa nggak? PKI bilang harus sama. Tidak ada lagi mayoritas, tidak ada lagi minoritas, semua sama. Ini bahaya ini generasi muda nggak tahu, ditipu. Pikirnya kalau sama enak, pikirnya kalau sama adil. Kalau sama dalam Islam namanya zalim. Apa namanya? Zalim, bukan adil. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Taala, para nenek mama, tokoh adat, pondok gandung yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mudaku sekalian yang berhadir pada malam hari ini. Banyak anak-anak muda saya lihat. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW atas nikmat karunia yang Allah telah memberikannya kepada kita, yang kita tidak bisa hitung. Dan yang bilang nikmat Allah tidak bisa dihitung itu Allah sendiri dalam beberapa ayat Quran yang berbeda-beda tempat, tapi bunyinya sama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu gak bisa hitung. Menghitung nikmat Allah, kata Allah, kamu gak bisa hitung. Dan para ulama membagi nikmat itu dua macam. Nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Kalau nikmat lahiriah itu mencukupi sampai kita mati. Untuk setiap pribadi kita, nikmat lahiriah yang Allah tetapkan untuk kita namanya takdir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya dalam takdir Allah. Itu mencukupi sampai kita mati. Nikmat lahiriah. Kalau untuk seluruh manusia, nikmat lahiriah yang Allah beri itu mencukupi sampai hari kiamat. Tidak usah takut. Huwal ghani, Allah Maha Kaya. Dan nikmat lahiriah itu hampir semuanya Allah sediakan gratis. Masya Allah. Nikmat untuk tubuh kita lahiriah ini, yang paling penting itu udara. Udara. Kalau nggak ada udara, kita setengah jam aja mati. Dan udara ini Allah ciptakan untuk kita gratis, nggak pernah bayar. Hiruplah seberapa banyak, nggak bayar. Kalau bayar bangkrut. Jangankan wali kota, presiden bangkrut. Kalau bayar, satu kali sedot 100 rupiah aja, 100 rupiah, 100 rupiah dipasang meter sama malaikat di sini. Nggak bayar, blokir sementara. Matilah kita habis. Mau tahu harganya udara? Masuk rumah sakit, pakai itu. Kawan saya satu malam di rumah sakit pakai oksigen 1 juta semalam. Kalau 30 tahun, ada yang bisa bayar? Ada yang bisa bayar? Tidak ada yang bisa bayar. Tapi Allah buat itu gratis. Dan hebatnya para ahli ilmu, saintis, para ahli ilmu menghitung ternyata udara ini campur-campur. Ada oksigen, ada O tunggal, ada O3, ada helium, ada karbon dioksida, macam-macam, banyak sekali ini. Udara ini ada yang untuk kita hidup, namanya oksigen O2. Selain itu bahaya, kalau dihisap mati kita. Campur. Dan jumlah oksigen yang ada di alam ini cuma 25%. 75% lagi itu racun, asap knalpot, ya kan?
asap pabrik, karbon dioksida, CO2, ada CO3 lagi lebih ngeri lagi. Itu kalau terhirup mati manusia. Ajaibnya, coba bapak-bapak ibu-ibu pikir. Oksigen itu cuma 25% kita hirup. Yang masuk cuma oksigen. Yang 75% lagi racun itu tak masuk ke dalam paru-paru kita. Sekarang saya tanya, siapa yang menyaringnya? Kita buka hidung kita, tak ada saringan di situ. Ada saringan di hidung kita. Jadi siapa yang menyaringnya? Siapa yang nyaring? Jawab. Siapa yang nyaring? Siapa? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Coba kalau tak tersaring, masuk semua. Kalau nggak mati kita. Diisap aja asap rokok. Asap rokok itu kan zat karbon dioksida, bikin mati itu. Diisapnya rokok, masuk juga oksigen yang 25% itu. Bagaimana kita nggak hebat Allah itu juga? La ilaha illallah. Nggak ada yang disembah selain Allah. Allahu Akbar, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Allah paling besar. Allah paling agung. Tapi kita nggak mikir selama ini, maka disuruh orang Islam itu berpikir. Afala ta'qilun? Kenapa kamu nggak berpikir? Pikirin. Kalau bayar bangkrut kita Pak, udara itu gratis, masya Allah. Udara gratis. Itu yang paling penting, setengah jam nggak ada kita mati. Untuk jasmani, ini baru cerita lahiriah nih, baru cerita jasmani. Kita belum cerita nikmat batin. Nikmat yang nomor 2 paling penting untuk tubuh kita ini, untuk lahiriah kita, untuk tubuh kita, badan kita. Nikmat yang paling penting setelah udara itu air. Air gratis. Gratis apa bayar? Gratis apa bayar? Gratis. Bayar Pak, ini asli, 1 botol 2.000. Itu bukan membayar airnya. Itu membayar jasa PT Astri mengambilkan air dari gunung sana, disaringnya pakai mesin, udah bagus, udah bersih, dimasukkannya ke botol, botolnya dia yang buat, diantar ke rumah kita tinggal minum. Bayar dong. Bayar apanya? Bayar airnya atau jasanya? Bayar jasa. Kalau mau pergi ke puncak gunung tuh minum langsung ke sumbernya sampai meletus perut, gratis. Betul? Kita nggak mau pergi sana, mau minumnya di atas meja ini. Kalau mau di atas meja ini bayarlah orang-orang yang mengantarkan air ini ke atas meja ini. Betul? Sekarang saya tanya, air nikmat Allah paling penting nomor 2, bayar apa gratis? Murahnya Allah itu. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Kafir pun dikasihnya. Kafir siang malam menyembah banyak Tuhan, musyrik. Kerjanya dari pagi sampai malam mabuk, main judi, berzina, makan riba, menghina ulama. Tetap juga dikasih Allah udara, dikasih Allah juga air. Kenapa? Karena Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Pemurah. Cuman kita menerjemahkan Maha Pengasih. Ar-Rahman bukan Maha Pengasih, Ar-Rahman Maha Pemurah. Ar-Rahim baru Maha Pengasih. Kita bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Begitu. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Nggak ada bedanya. Kasih dengan sayang artinya sama dalam bahasa Indonesia. Sayangilah aku kasih. Kasihilah aku sayang. Ada bedanya? Oi. Berarti kasih dengan sayang sama kan? Ini kekasihku, dia sayangku, sama apa enggak? Sedangkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tidak sama. Menurut ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli-ahli tafsir kita mengatakan Ar-Rahman itu Maha Pemurah. Saking pemurahnya Allah, kafir pun dikasih nikmat. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih kaya daripada orang Islam. Betul? Kenapa? Karena Allah pemurah.
Tapi ada sifat Allah lagi Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Sifat Allah Maha Kasihan, Maha Pengasih Penyayang, Maha Kasihan, Ar-Rahim, itu hanya untuk orang beriman saja. Sama orang yang kafir Allah tidak kasihan. Kafir dimasukkan ke neraka khalidina fiha abada, kekal selama lama-lamanya. Allah enggak kasihan. Enggak kasihan Allah dengan rintihan dan tangisan orang kafir dalam neraka. Selama lama-lamanya enggak keluar dari neraka, dikunci pintu neraka. Makhluk, kau diam, kau enggak boleh lagi keluar. Enggak kasihan Allah. Tapi sama orang beriman, yakin dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dosanya sebanyak bintang di langit, ditambah sebanyak pasir di pantai, banyak betul lah itu ya. Masuk surga apa neraka itu orang kayak gitu? Dosanya sebanyak bintang di langit, tambah pasir di pantai, kira-kira masuk surga apa neraka? Neraka. Saya pikir pun iya. Banyak betul dosanya sebanyak itu. Bagaimana membuatnya itu? Masuk neraka, tapi enggak kekal. Ayukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi misqala dzarrah minal khairi misqala dzarrah. Akan dikeluarkan juga dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di dalam hatinya perbuatan baiknya hanya sebesar biji sawi saja. Dosanya sebanyak bintang di langit, perbuatan baiknya hanya sebesar biji sawi. Di neraka entah berapa miliar tahun, Allah lah yang tahu, saya tak tahu. Tapi satu hari dikeluarkan juga dari neraka, dimasukkan juga ke surga. Sebagai orang terakhir dari neraka dikeluarkan masuk dalam surga, karena dia memiliki iman sebesar biji sawi. Setelah dia keluar, pintu neraka dikunci. Tidak ada lagi orang kafir bisa keluar. Allah nggak kasihan. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah sangat kasihan, sangat kasih sayang kepada orang yang beriman saja. Kalau kafir nggak kasihan. Sampai orang kafir itu minta jadi tanah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Berkata orang-orang kafir dalam neraka, aduh Allah, andai katalah kami jadi tanah. Andai katalah kami jadi tanah, lebih baiklah bagi kami daripada kami kekal dalam neraka. Kenapa orang kafir minta jadi tanah? Ini surah Juz Amma yatasaalun, ayat terakhir, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Kenapa minta jadi tanah? Karena di padang mahsyar Allah mengadili semua makhluk yang bertikai. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan kambing hitam dengan kambing putih. Kambing hitam ditanduk kambing putih, badannya besar, kambing putih tanduknya panjang. Kambing hitam badannya kecil, tanduknya pendek. Ditanduk, kambing hitam kesakitan tapi nggak bisa balas karena badannya kecil. Di akhirat kata Nabi, dua-dua kambing dihadirkan di padang mahsyar. Kambing hitam dibesarkan badannya, dipanjangkan tanduknya. Kambing putih dikecilkan badannya, dicabut tanduknya. Kemudian Allah perintahkan tanduk kambing putih sebagaimana dia menanduk kamu di dunia. Ditanduk sama kambing putih. Setelah ditanduk, dua-duanya jadi tanah. Orang kafir lihat, kambing jadi tanah. Ular di sini makan kodok, di sana kodok makan ular. Habis itu dua-dua jadi tanah. Jadi tanah. Tiba-tiba dia dikirim ke neraka si kafir-kafir ini. Setelah terjadi pengadilan binatang, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumara, dikirim Allah satu rombongan orang kafir menuju neraka. Tidak diperiksa-periksa. Buat apa diperiksa? Kafir, nggak punya iman. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika golongan kafir sampai di pintu neraka sudah terbuka lebar. Jadi sudah terbuka pintu neraka.
Pintu neraka sudah khusus untuk siapa? Kafir. Di ayat lain disebut fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan Allah untuk orang-orang yang kafir saja. Paham? Neraka itu uiddat lil kafirin, dijanjikan untuk kafir. Sedangkan surga uiddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Ini Quran enggak bisa dibantah, jangan dibantah lagi. Walaupun kafir belum tentu masuk neraka. Pasti. Perasaan pemegang kunci surga. Ini yang bilang Quran, paham? Ini di medsos sekarang jangan merasa yakin masuk surga, walaupun kafir belum tentu masuk. Sudah pasti kafir masuk neraka. Pasti apa enggak? Jawab yang kuat, pasti enggak? Makanya jangan mati kecuali dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati melainkan dalam Islam. Kalau kau mati tidak dalam Islam, kamu kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan Allah enggak kasihan sampai penduduk neraka itu menjerit. Begitu orang terakhir keluar dari neraka dimasukkan ke surga, tidak ada orang beriman yang kekal dalam neraka, tidak ada. Mesti masuk surga, cuman dia udah remuk. Namanya dibakar. Remuk. Dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, namanya Nahrun Hayah. Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Di situ didempul, dilas, diketuk. Kan udah remuk. Dibentuk balik jadi manusia. Kemudian digiringlah dia masuk surga. Tapi di keningnya ditulis Allah, Al-Jahannamiyun, mantan penduduk neraka Jahannam. Jadi kalau jumpa orang tunduk deh. Penduduk surga yang berasal dari neraka kalau jumpa ahli surga yang langsung masuk surga, orang-orang bertakwa, atau yang ditimbang amal dapat catatan amal tangan kanan, dia masuk surga, nggak masuk neraka. Kalau penduduk neraka yang keluar dari neraka jumpa sama penduduk asli surga, mereka tutup kepala lagi. Tahu malu. Kalau sekarang narapidana di Indonesia nggak tahu malu. Keluar dari penjara, datang di pesta. Udah keluar dari penjara, baru saja keluar. Nggak tahu malu. Ini harusnya dipahat juga di otaknya, di kepalanya. Dia nggak mantan penduduk penjara gitu ya. Biar tahu malu. Nggak tahu malu sekarang. Di penjara bangga-bangga aja dia. Malah penduduk neraka kalau keluar dari neraka jumpa penduduk surga merasa malu. Terpahat di sini Al-Jahannamiyun. Begitu dia keluar terakhir, pintu neraka ditutup. Berapa? Karena tadi pintu neraka sudah sekarang sudah terbuka neraka. Ditutupnya kapan? Ketika orang beriman yang durhaka keluar dari neraka, tidak ada lagi orang beriman yang durhaka di dalam neraka. Tutup, tinggal kafir semua. Diam, kata mereka. Jangan bicara lagi, jangan nangis lagi, jangan menjerit. Tidak ada lagi harapanmu keluar dari neraka, udah dikunci. Makhluk, roh. Saat itulah orang kafir menjerit. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, wahai Tuhan kami, andai katalah kami jadi tanah, macam kambing itu, macam ular itu, macam kodok itu. Lebih baiklah bagi kami daripada kami kekal dalam neraka. Ini kata orang Arab, namanya kalimatnya litamanni. Apa namanya? Ikut-ikut biar kuat, biar paham. Litamanni, andai-andai, atau kalimat angan-angan yang tak mungkin terjadi. Dalam bahasa Inggris namanya conditional sentence. Jadi orang Inggris ada kalimat litamanni, conditional sentence. Misalnya begini. Dia bilang begini, if only I were a president, I would have elected you as my minister. Nah, ini kalimat andai-andai. Seandainya aku jadi presiden, kau sudah kuangkat jadi menteri.
Kira-kira diangkat nggak jadi menteri? Diangkat nggak? Enggak, orang cuma andai-andai. Dia sendiri nggak jadi presiden, dia sendiri kepala desa pun enggak. Andai kata aku jadi presiden, tahu sudah kuangkat jadi menteri. Jadi menteri nggak? Inilah kalimat andai-andai. Ya Allah, andai katalah aku jadi monyet, jadi ular, jadi babi, jadi kambing, jadi kodok, jadi binatang. Setelah diadili di padang mahsyar, kami semua jadi tanah. Lebih baik, kata orang kafir, daripada kami masuk neraka kekal selama-lama. Ini ayat Quran, Pak. Ibu, maka berdoa kita dan berusaha jangan keluar dari Islam, jangan mati melainkan Islam, jangan murtad dari Islam. Siap? Siap? Ini pemurtadan jalan terus, Pak. 25 tahun yang lalu orang Kristen membuat Injil bahasa orang apa judulnya Injil bahasa Minang. Kita protes. Aktivis-aktivis Islam yang berasal dari Kristen memprotes itu. Akhirnya hilang, berhenti. Berapa bulan yang lalu masuk di internet Injil bahasa Minang. Kita ribut lagi, saya protes. Kakek saya orang Pagaruyung, saya orang Minang, Pak. Akhirnya dicabut dari internet sekarang. Mereka terus saja, jangan nanti besok-besoknya bikin lagi. Percayalah kalian. Percaya nggak? Yang bilang Allah walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Betul? Mereka gak akan senang sebelum kamu ikut agama mereka. Kalau masih adat bersedih syarak bersedih kitabullah, mereka tidak suka. Hati mereka benci. Mulut mereka benci, tapi kebencian yang dalam hati mereka jauh lebih besar dari kebencian yang dia keluarkan di mulutnya. Jangan lengah kita orang Sumatera Barat. Nenek-nenek kita sudah buat adat bersedih syarak bersedih kitabullah. Syarak mengatur adat memakai itu tidak boleh lekang sampai hari kiamat. Siap? Sudah ada yang mencobanya mengganggunya itu. Seolah-olah agama nggak hebat. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Macam tak kita dukung aja Pancasila selama ini. Betul? Kita mendukung Pancasila, betul? Karena Pancasila itu 5-5-nya ayat Al-Quran. Betul? Apa pula kita menolak Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Kenapa kita tolak? Adil, perintah Allah tiap khutbah Jumat dibaca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setiap Jumat dibaca. Nah, pula kita menolak keadilan. Enggak pernah kita menolak keadilan. Adil itu perintah Allah di Quran. Menolak keadilan murtad dari Islam. Betul? Kan ayat Quran. Kok dikondisikan seolah-olah kita orang Sumatera Barat adat bersedih syarak bersedih kitabullah, kok seolah-olah memiliki keinginan menolak Pancasila. Menolak Pancasila murtad dong. Sila keduanya kemanusiaan yang adil. Kita mau nggak adil? Kita tolak apa nggak? Menolak keadilan murtad dari Islam, itu Quran. Adab itu bahasa Arab. Adil bahasa. Tidak ada bahasa Indonesianya adil. 700 bahasa Nusantara. Dari Aceh sampai ke Papua. 700 bahasa daerah. Tidak ada satu pun yang sama artinya dengan adil. Tanyalah orang Aceh. Apa bahasa Acehnya adil? Adil. Awak amborong tinggi ya bu. Ada bahasa kecek Minang yang adil. Kecek Minang adil itu ya adil, jual. Betul? Ada bahasa lain? Tidak ada. Sumpah orang Batak, bah, Citanggang. Halak Batak dohamu, oh lo, Citanggang doau. Ini ada kampung ni. Au asal
Si Pulau Samosir duau. Ada bahasa Batak na adil. Bahasa Batak na adil on adil. Bahasa lagi. Orang Jawa, mas, ajak tebuti mas. Kula ajeng langsung mawon, teng griyane kula, teng Jogja. Oh, tiyang Jawi nggih. Nggih. Saya orang Jawa. Cok Jawi ini adil itu apa? Oh, bahasa Jawi ini adil itu ya adil. Nggak ada bahasa lain. Nggak mungkin kita menolaknya. Betul? Betul? Sebelum ada orang Islam datang ke negeri ini tidak mengenal apa itu adil. Yang ada siapa cepat dia dapat 40 lipat, siapa cepat dia, siapa kuat dia menang. Mana ada adil? Orang kata-katanya aja nggak ada kok. Yang membawa adil kemari adalah orang Buktinya nggak ada bahasa Indonesianya adil. Dalam ilmu linguistik, ilmu bahasa, kalau ada kata-katanya dalam bahasa itu, pasti bendanya ada. Perkara kita pernah jumpa atau tidak, itu bukan urusan kita. Misalnya, ular naga. Ada nggak? Kok dia ngeliat? Ular naga ada apa nggak? Ada, pasti orang ada kata-katanya kok. Tapi belum pernah jumpa. Itu lain perkara. Tapi ada. Kenapa? Karena seluruh bahasa punya. Apa itu ular naga? Bahasa Indonesia ular naga. Orang Melayu bilang ular naga. Orang Minang bilang nago. Oh, iya kan? Nago. Orang Jawa bilang ulonogo. Orang Cina bilang liong. Orang Inggris bilang dragon. Berarti ada kan? Ada nggak? Walaupun kita nggak pernah jumpa, ular naga itu ada, betul? Kentut. Pernah jumpa kentut? Tahu bentuknya macam mana? Ada nggak? Ada, karena bahasanya ada. Kecek orang awak, kentut itu apa? Akan tuik. Orang Jawa bilang entut. Betul? Kalau itu ada bendanya. Tapi saya tanya, adil. Apa bahasa Minangnya adil? Iya, adil lah itu. Adil lah itu. Adil. Pokoknya adil. Berarti sebelum datang Islam kemari kita nggak kenal kata-kata itu. Bendanya nggak ada. Yang membawa adil ke Indonesia ini orang Islam. Maka yang paling tahu membagi keadilan itu pasti adalah dengan syariat Islam. Orang komunis PKI mencoba bikin adil, gaya PKI, gaya komunis. Tapi nggak diterima orang. Yang sekarang mau dihidupkan lagi. Apa katanya? Beberapa anggota DPR RI berkata, adil itu sama rata sama rasa. Adil itu sama rata sama omong kosong. Di mana ada di dunia ini yang sama rata sama rasa? Wali kota sama gembel harus sama-sama tidur di emperan toko gitu. Hah? Nggak usah bohong lah. Mana ada sama rata sama rasa? Nah, ada. Oleh karena itulah sekarang orang Islam jangan merasa mayoritas. Tidak ada lagi mayoritas, tidak ada lagi minoritas. Semuanya sama rata sama rasa di PKI ini. Sama rata sama rasa itu tidak adil. Sama tapi tidak adil. Contoh, andai kata istri saya 2, istri saya 1. Andai kata istri saya 2, yang 1 punya anak 7, udah umur 60. Yang 1 gadis, umur 26, saya kawin nih. Andai kata, saya istri saya 1, Pak. Andai kata. Nah, istri saya yang kedua belum punya anak. Istri saya pertama anaknya 7. Saya kasih belanja 1 bulan. Istri pertama 7 juta sebulan. Istri kedua 7 juta. Sama apa enggak? Sama atau tidak? Adil apa enggak? Pandainya kalian. Berarti adil itu tidak mesti sama. Adil itu tidak mesti sama. Yang perlu banyak dikasih banyak, yang perlu sedikit dikasih sedikit. Itu baru adil. Orang Islam 88,7% dikasih duit negara 100 triliun.
Orang Cina, Konghucu nggak sampai 1%, dikasih duit negara 100 triliun, sama apa nggak? Adil apa nggak? PKI bilang harus sama. Tidak ada lagi mayoritas, tidak ada lagi minoritas, semua sama. Ini bahaya ini generasi muda nggak tahu, ditipu, pikirnya kalau sama enak, pikirnya kalau sama adil. Kalau sama dalam Islam namanya zalim. Apa namanya? Zalim, bukan adil. Saya punya anak 3 misalnya, yang besar kuliah di kedokteran. Naik sepeda motor ke kampus, pergi jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. Yang nomor 2 SMA, pergi jam 7 pagi naik angkot, sudahku naik angkutan umum, pulang jam 2 sore. Yang nomor 3 masih SD, pergi diantar mamanya, pulang dijemput mamanya. Udah, saya kasih jajan. Anak yang kecil 5.000 sehari, yang SMA 5.000, yang kedokteran 5.000, sama apa enggak? Adil. Yang kelas SD enggak keluar duit apa-apa, orang dia diantar dijemput. Yang SMA naik angkot, bayar, 1 kali naik 2.000, pulang 2.000, betul? Yang kuliah pakai sepeda motor, makan siang makan malamnya di rumah sakit, di kampus, kasih 5.000, pulangnya bukan jam 12 dia pulang, jam 5 pagi dia pulang. Kok jam 5 pagi kok pulang? Nyorong pak, Honda tak ada minyak habis, mau diisi pakai kencing, nggak mau hidup. Biar nampak kita bahwa komunis itu adilnya sama rasa itu justru kezaliman yang besar, betul? Nah Islam menyuruh innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kamu wajib berbuat adil. Adil itu apa? Serasi dan sein. Perlu banyak kasih banyak, perlu sedikit kasih sedikit. Jangan dikasih sama banyak atau sama sedikit, tidak boleh. Ini yang sekarang mau dibuat nih, semua mau dibikin sama. Enak aja. Kita negeri Sumatera kaya, kekayaan alam kita diambil semua, kirim ke pusat. Tiba-tiba APBN kita dikasih cuman 1 triliun. Sementara Jawa tidak ada sumber alam, Jawa Tengah misalnya dikasih 30 triliun. Atau sama-sama dikasih 1 triliun. Kan gak adil itu. Betul? Contoh adil PKI, komunis sama rasa itu saya mau kasih contoh. Dengan adil Islam. Adil komunis itu sama rasa. Seperti kita mau buat kopi. Airnya segelas. Kopinya segelas. Gulanya segelas. Aduklah minum, kalau nggak terbelalak mata tuh. Itu adil komunis, sama rata sama rasa. Kalau adil orang Islam, yang banyak dikasih banyak. Airnya segelas. Kopinya 2 sendok. Gulanya 1 sendok. Tidak sama banyaknya. Betul? Aduklah. Minum. Jelas lebih enak